Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Gisela Deda Natalanti Hama dari kelas 11-1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama, latar belakang Jepang datang ke Indonesia. Karena negara Indonesia kaya akan sumber daya alamnya, sehingga Jepang memanfaatkan hal itu untuk mendukung tujuan utama mereka, yaitu agar masyarakat Indonesia dapat mendukung dan membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Yang kedua, ada tujuan kedatangan Jepang. Tujuan kedatangan Jepang yang pertama untuk menguasai sumber daya alam untuk mendukung kekayaan Jepang dalam Perang Asia. Yang kedua, Jepang ingin menjadikan negara Indonesia sebagai bagian dari persemakmuran Jepang di bawah semboyannya. Hokkaido. Yang ketiga, Hokkaido menjadikan negara-negara di dunia negara sejahtera satu keluarga di mana Jepang sebagai kepala keluarganya. Strategi yang membuat Jepang berkata bahwa ia datang sebagai saudara tua. Yang ketiga ada kronologi masuknya Jepang. Jepang masuk pertama kali pada tanggal 11 Januari 1942, tanggal 8 Maret 1942 Belanda menyerahkan Indonesia kepada Jepang pada perjanjian Kalijati, dan tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Yang keempat ada propaganda. Yang pertama, propaganda Jepang datang sebagai saudara tua atau dalam semboyannya tadi Hokkaido. Yang kedua, gerakan 3A yaitu pelindung, pemimpin, dan cahaya. Yang ketiga, pemutaran lagu Indonesia Raya di audio. Yang keempat, rakyat berhak memakai bahasa Indonesia dan tidak boleh menggunakan bahasa Belanda. Yang berikut ada strateginya. Yang pertama, invasi militer atau menaklukkan wilayah. Yang kedua, eksploitasi ekonomi. Yang ketiga, mempermudah pengawasan dengan membagi wilayah menjadi 3 bagian, yaitu Jawa dan Madura, Sumatera, dan Indonesia Timur. Yang berikutnya adalah pengaruh pendudukan Jepang. Yang pertama dalam bidang ekonomi, yaitu sistem ekonomi autarki atau pola kebijakan di mana sistem ekonominya hanya dalam negeri agar tidak dipengaruhi oleh negeri lain. Yang kedua, ekonomi perang atau pola kebijakan di mana semua kegiatan ekonomi dan eksploitasi untuk kebutuhan perang. Yang berikut ada dalam bidang sosial. Yang pertama, rodi atau kerja paksa tanpa kerja paksa. Yang kedua, tonarigumi atau RW untuk mempermudah pengawasan. Yang ketiga, membentuk doktrin Asia Timur. Dalam bidang pendidikan, satu, semua bangsa di Indonesia boleh bersekolah, tetapi dengan tujuan lain, yakni sekolah hanya 2 jam dan sisanya itu kerja rodi. Dan yang kedua adalah adanya pembagian atau kelompok sekolah, yaitu sekolah dasar 6 tahun, menengah pertama 3 tahun, sekolah menengah atas 3 tahun, sekolah kejuruan, dan sekolah perguruan tinggi. Terima kasih.